Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan saya kali ini saya akan menjelaskan program manajemen restoran yang saya buat untuk tugas praktik 3 pemrograman berbasis objek. Program ini menggunakan konsep penting beberapa konsep penting yaitu PBO, yaitu abstraksi, inheritance, enkapsulasi, polymorphism, exception handling, serta operasi file input dan output. Oke, pertama saya membuat sebuah kelas abstrak. Ya ini nah. Sebuah kelas abstrak bernama menu item. Kelas ini berfungsi sebagai kerangka dasar untuk seluruh menu yang ada di restoran, baik itu makanan, minuman, maupun diskon. Nah, dalam kelas ini terdapat 3 atribut dasar, yaitu nama, harga, dan kategori. Semua atribut yang saya buat prepaid sebagai bentuk penerapan enkapsulasi agar data hanya bisa diakses melalui getter dan setter. Selain itu, saya mendefinisikan sebuah metode abstrak bernama tampil menu. Nah, ini. Nah, tampil menu ini metode ini wajib di override oleh setiap kelas turunan sehingga masing-masing menu dapat menampilkan data dengan caranya sendiri. Nah, saya juga membuat metode toFileString yang digunakan untuk menyimpan objek menu menjadi format teks sebelum ditulis ke file. Nih, toFileString. Oke, berikutnya saya membuat 3 kelas turunan, yaitu menu item. Terus 3 kelas turunan yaitu makanan, ya kan, makanan, dan dari menu item yaitu makanan, minuman, dan diskon. Minuman dan diskon. Nah, ketiga kelas ini juga menerapkan konsep inheritance, di mana seluruh atribut dari menu item otomatis diturunkan ke masing-masing kelas. Setiap kelas juga memiliki atribut tambahan. Misalnya, makanan mempunyai atribut yaitu jenis makanan. Mana nih? Nih kalau bukan. Ini nah. Nah, jenis makanan. Jenis makanan. Terus minuman juga mempunyai atribut yaitu jenis minuman. Terus diskon juga punya atribut persentase diskon. Nah, ketiga kelas ini masing-masing mengoverride metode yaitu tampil menu. Inilah penerapan polymorphism karena kita memanggil tampil menu melalui referensi menu item, program akan secara otomatis menampilkan versi metode yang sesuai dengan jenis objeknya. Oke, penjelasan kelas menu. Ini nah, kelas menu. Kemudian saya sini membuat sebuah kelas menu yang berfungsi untuk mengelola daftar menu restoran kelas ini menggunakan ArrayList menu item. Ini sebagai wadah untuk menyimpan menu. Nah, metode ini juga penting karena metode penting di kelas ini ada beberapa, yaitu ya, tambah menu, terus tampilkan menu, habis itu get item by index, terus simpan file, muat dari file. Oke. Pada bagian ini saya juga menggunakan exception handling untuk mengantisipasi file yang tidak ditemukan atau format data yang tidak valid. Oke, lanjut. Penjelasan tentang kelas pesanan. Ini kelas adalah kelas pesanan. Saya membuat kelas pesanan yang digunakan untuk mencatat item pesanan pelanggan. Kelas ini juga menyimpan data dengan ArrayList. Nih, ArrayList menu item. Metode penting yang ada di kelas ini antara lain adalah hitung total sebelum diskon, terus hitung total setelah diskon, lalu buat struk dan simpan struk. Mana simpan? Nah, ini simpan struk.
Di metode perhitungan diskon saya menggunakan Intentshop untuk mengetahui apakah sebuah item adalah sebuah objek diskon. Total diskon yang diterapkan juga batasi maksimal 100%. Lalu lanjut ke kelas manajemen restoran app. Ini kelas menu utama ini. Nah, di bagian akhir ini saya membuat kelas manajemen restoran app sebagai program utama. Di sini pengguna bisa memilih beberapa menu, yaitu tambah item menu baru, tampilkan menu baru, proses pesanan pelanggan, tampilkan struktur dari file, dan simpan ke menu file. Nah, ini dia. Nah, simpan menu dan keluar. Oke. Nah, semua pilihan ini ditampilkan menggunakan struktur while loop dan switch case. Nih, switch case while loop juga sesuai dengan materi struktur kontrol pada Java. Untuk membaca input pengguna, saya menggunakan dua metode, yaitu baca int dan baca double. Nah, baca int, baca double. Tujuh. Kedua metode ini berguna untuk try catch number format exception agar program tidak error ketika pengguna memasukkan input yang tidak valid. Nah, dengan demikian program kita tes dulu. Oke, di sini kita akan coba untuk nambah item baru ke menu. Kita coba tambah. Sorry. Coba tambah, pilih menu 1. Kita coba minuman. Namanya cola. Kategorinya minuman. Harganya ya 10.000. Dingin, kita dingin. Nah, jadi menu bahasa disimpan ke file menu.txt. Oke, kita coba tampilkan menunya ya. Nah, di sini sudah ada dua karena sebelumnya saya sudah menambahkan, yaitu ayam panggang. Jadi sini saya akan menambahkan lagi, yaitu menu cola. Nah, gitu. Jadi sudah selesai. Menunya sudah berhasil disimpan ke menu.txt dan program sudah berjalan dengan baik. Maka dari itu berakhirlah sudah juga tugas praktik 3 saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.